A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qahir fawqa ibadih wassalatu wassalamu ala rasulih amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini saya Azam Nasrullah dari program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir akan membawakan sebuah presentasi hadis ahkam yang berjudul hadis tentang jual beli yang dilarang. Yang mana mata kuliah ini diampu oleh Al-Ustadz Haji Sofyan Mukhlisin, LLB, LLM. Maka marilah kita mulai pembahasan kita kali ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis tentang jual beli yang dilarang beserta makna hadisnya, lalu membahas perbedaan pandangan ulama mengenai jual beli yang dilarang. Beberapa pendapat ulama mengenai jual beli yang dilarang. Adapun bunyi hadis yang pertama yaitu adalah An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subrati ta'amin fadakhala yadahu fiha fanalat asabi'uhu balalan faqala ma hadha ya sahib at-ta'am qala asabathu as-sama' ya Rasulullah qala afala ja'altahu fawqa at-ta'ami kayarahu an-nas man ghashya falaysa minni rawahu Muslim. Artinya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat pada setumpuk makanan. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan tersebut. Maka jari-jari beliau terkena makanan yang basah. Lantas beliau bertanya, "Apa ini, hai pemilik?" Yaitu penjual makanan. Yang menjawab, "Terkena hujan, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Mengapa engkau tidak menaruh yang basah ini di atas agar dapat dilihat oleh orang-orang? Barang siapa yang menipu, maka ia bukan dari golonganku." Hadis riwayat Muslim. Makna hadisnya atau faidah dari hadis ini adalah, hadis ini mengajarkan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam jual beli. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan bahwa penjual harus jujur dengan kondisi barang yang dijual, termasuk jika ada cacat atau kerusakan. Menyembunyikan cacat barang dianggap sebagai bentuk penipuan yang dilarang di dalam Islam. Maka dari sini kita harus betul-betul perhatikan kejujuran kita dan transparan betul, sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi dari barang yang kita jual tersebut. Ya, sehingga terciptalah di dalamnya keberkahan, berkat kejujuran dari perniagaan atau perdagangan yang kita lakukan. Kemudian kita beralih kepada hadis yang kedua, ya, yaitu bunyinya adalah An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i habalil habalah. Wa kana bai'an yatabaya'uhu ahlul jahiliyah. Kana ar-rajulu yabta'u al-jazura ila an tuntajan naqatu thumma tuntajallati fi batniha. Al-Bukhari, rahul Bukhari wal Muslim. Baik. Kemudian untuk arti dari hadis ini adalah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma secara marfu, ya. Hadis ini secara marfu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli habalul habalah, yaitu unta yang bunting. Ini adalah jual beli yang biasa dilakukan orang-orang di masa jahiliyah. Seseorang membeli seekor unta sampai ia melahirkan. Kemudian anak unta itu melahirkan anak unta yang lainnya. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah menjual unta yang sudah tua dengan anak unta yang masih ada di perutnya. Maka bila kita baca di sini sudah bisa kita ketahui bahwasanya
itu adalah ketika kita melakukan transaksi seperti kita membeli, misalnya sapi saya akadkan untuk membeli. Kemudian juga saya ingin membeli anak anak sapi yang masih dalam kandungan. Itu di dalamnya terdapat yang namanya gharar ya, atau ketidakpastian yang tinggi. Sehingga itu karena kita belum tahu di masa yang akan datang apakah nanti lahirnya akan sehat ataukah nanti malah gagal, tidak bisa melahirkan sapinya atau untanya. Nah, oleh karena itu jual beli seperti ini dilarang. Kita beralih ke makna atau faidah yang dapat kita petik dari hadis ini ya. Hadis ini melarang jual beli yang mengandung ketidakpastian. Dalam konteks ini, seseorang membeli unta dengan syarat bahwa unta tersebut akan melahirkan dan kemudian anak unta tersebut juga akan melahirkan. Larangan ini karena ketidakpastian yang tinggi mengenai hasil dari transaksi tersebut yang bisa menyebabkan perselisihan dan ketidakadilan. Baik. Mari kita beralih ke pandangan ulama dalam jual beli yang dilarang. Kurang lebih di sini ada tiga poin yang dibahas. Yang pertama itu adalah larangan gharar, yaitu ketidakpastian. Imam Malik melarang semua bentuk jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian atau gharar, seperti menjual ikan di dalam air atau burung di udara. Imam Syafi'i menyatakan bahwa gharar yang dilarang adalah yang signifikan dan dapat merugikan salah satu pihak. Lalu setelah itu larangan jual beli di waktu terlarang. Mengenai hal ini, Imam Ahmad bin Hambal melarang jual beli pada waktu-waktu tertentu seperti pada saat azan Jumat berkumandang karena dapat mengganggu kewajiban ibadah. Lalu pendapat Imam Abu Hanifah terkait hal ini memperbolehkan jual beli pada waktu-waktu tersebut asalkan tidak mengganggu pelaksanaan ibadah wajib. Kemudian untuk poin yang ketiganya adalah larangan jual beli yang mengandung unsur penipuan atau dalam tanda kutip tadlis. Imam Malik melarang keras segala bentuk penipuan dalam jual beli, termasuk menyembunyikan cacat barang atau memberikan informasi yang menyesatkan. Kemudian mengenai poin ini, pendapat Imam Syafi'i adalah menyatakan bahwa penipuan yang disengaja dalam jual beli membatalkan transaksi dan memberikan hak kepada pembeli untuk mengembalikan barang. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita beralih ke rukun jual beli menurut madhab Hanafi. Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun jual beli menurut ulama madhab Hanafi hanya satu, yaitu ijab, ungkapan membeli dan pembeli, dan kabul, ungkapan menjual dari penjual. Artinya hanyalah kerelaan itu merupakan unsur hati yang sering tidak kelihatan. Maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tadi bisa tergambar dalam ijab kabul melalui cara saling memberikan barang dan harga barang. Baik. Kemudian ada rukun jual beli menurut jumhur ulama. Jumhur ulama yang menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada 4 ya. Bila menurut jumhur ulama ada 4. Yaitu yang pertama, orang yang berakad, baik penjual ataupun pembeli, menurut ulama fikih, mereka sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat berikut, yaitu berakal, lalu yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Kemudian ada sigot. Ada sikot ya, sigot. Lafadz ijab kabul. Syarat yang terkait dengan ijab kabul, ulama fikih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan dari kedua belah pihak. Lalu ketiga,
ada barang yang dibeli, barangnya jelas dan tampak. Kemudian yang keempat ada nilai tukar pengganti barang. Kemudian bentuk-bentuk jual beli menurut mazhab Hanafi. Bentuk-bentuk jual beli, mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi 3 bentuk. Yang pertama itu jual beli yang sahih, yaitu apabila jual beli disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Kemudian yang kedua, jual beli yang batil, apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi dan sifatnya tidak disyariatkan dilihat dari jenisnya jual beli yang batil. Ya, baik. Dan sifatnya tidak disyariatkan. Lalu dilihat dari jenisnya jual beli yang batil itu adalah jual beli sesuatu yang tidak ada, yang lalu menjual barang tidak bisa diserahkan kepada pembeli. Ketiga, jual beli yang mengandung unsur penipuan. Keempat, jual beli benda-benda najis. Kelima, jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Keenam, menjual belikan air, sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki oleh seseorang. Kemudian, baiklah itu tadi macam-macamnya dari yang batil ya. Kemudian, bagian ketiga dari yang dibagi oleh mazhab Hanafi tentang jual beli yang dilarang itu adalah, tentang macam-macam bentuk jual beli adalah, jual beli yang fasid. Apabila ada kerusakan jual beli, itu menyangkut harga barang dan bisa diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan fasid. Kemudian syarat jual beli menurut jumhur ulama. Syaratnya itu yang pertama syarat orang berakad. Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat berikut. Yang pertama itu berakal, lalu yang kedua melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Lalu syarat yang terkait dengan ijab kabul. Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan dari kedua belah pihak. Lalu yang kedua adalah syarat barang yang diperjualbelikan. Itu harus jelas bagaimana dan berapa harganya. Baiklah, sepertinya telah sampailah kita di ujung pembahasan kita pada kali ini. Saya Azam Nasrullah, kurang lebihnya mohon maaf dari semua yang telah sampaikan sampai saat ini. Semoga yang telah kita bahas bersama kali ini dapat bermanfaat bagi kita untuk kedepannya fi dunia wal akhirah. Asa ma ta'allamna wa tahaddatsna yanfa'lana wa asa nakuna minan najihin salimin sabirin wa mumtazin. Syukran lakum wa narju lil jami' at-taufiq wan najah. Nakhtatim bilhamdalillah, alhamdulillahirabbil alamin wa naqra kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.